Siap-siap. Dari tadi memang Mbak Nana nunjukin buku cetak gitu ya. Tapi apa Mbak Nana baca buku digital juga? Baca dan jauh lebih praktis sebetulnya. Siap-siap. Di HP-ku, di iPad-ku gitu selalu ada selalu, dan itu juga sebetulnya yang selalu kemudian aku bilang, memastikan kita selalu dikelilingi oleh bahan bacaan, membuat kita selalu akan nggak ada excuse. Aduh berat, nggak ada excuse loh, sekarang banyak banget kok perpustakaan digital, banyak banget buku-buku berkualitas yang bisa kita unduh secara gratis, gratis loh, nggak bayar gitu. Jadi kalau alasannya nggak ada buku, nggak ada uang, kalau buat dede-dede yang bisa nonton live Instagram, yang cukup punya kuota untuk ngecek scroll TikTok gitu ya, tentunya juga punya cukup daya untuk bisa mengunduh secara gratis buku-buku yang ada di tangan kita. Baik, siap. Mbak Nana, terima kasih. Semuanya daging. Kalau tadi di grup, ini Mbak Nana ngomong pasti semuanya ini Wagyu premium nih yang dibilangin Mbak Nana gitu. Dan ternyata benar. Jadi gula-gula kita masih dengan Mbak Nana dan kita masih punya banyak waktu nih. Silakan kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Rekan saya co-host Muti akan memungut dan akan mengirimkan ke saya dan akan saya tanyakan langsung ke Mbak Nana. Mbak Nana, sambil menunggu pertanyaan dari gula-gula, saya masih ada beberapa pertanyaan. Ini agak sedikit jauh dari kehidupan personal Mbak Nana dengan buku-buku. Ini lebih ke peran yang pernah Mbak Nana kerjakan sebagai Duta Baca Indonesia dari 2016 sampai 2021 gitu. Sepanjang perjalanan itu 6 tahun, lama banget ya Mbak Nana. Sebenarnya lima tahun kalau sih sebetulnya. 2016 sampai 2021. 20. Oh 20, sorry, 5 tahun. Baik. Jadi Siap. satu periode tuh 5 tahun udah kayak presiden. Tapi aku nggak mau nambah, tambah 2 periode, apalagi 3 periode. Cukup 1 periode aja. Iya, dan sebenarnya kita sempat bahas di grup gitu kan. Sebenarnya kalau bukan karena Mbak Nana, kita pernah tahu nggak sih kalau Indonesia itu punya duta baca gitu? Boleh cerita nggak Mbak? Apa yang Mbak Nana kerjakan untuk sebagai perannya itu duta baca Indonesia? Apakah ada ide-ide brilian gitu yang Mbak Nana temukan di lapangan saat melakukan perjalanan sebagai seorang duta baca Indonesia dari timur ke barat Indonesia yang mungkin kami nih bisa adaptasi gitu. Saya belajar banyak jadi duta baca, terutama ketika saya ketemu teman-teman pegiat literasi yang selalu saya gambarkan sebagai orang-orang yang begitu keras kepala mengajak orang mau mencintai bahan bacaan. Salah satu tugas duta baca itu memang keliling daerah, dan selalu ketika selama 5 tahun itu tuh saya keliling daerahnya itu yang ke pelosok-pelosok, bukan yang di kota-kota besar, karena justru untuk melihat bagaimana kenyataan di akar rumput gitu. Dan kenyataan yang saya temui memang menimbulkan 2 emosi. Yang pertama sedih, miris gitu ya, ngelihat kondisi kualitas perpustakaan daerah, atau kemudian melihat bagaimana akses buku sangat susah didapat. Tapi di sisi lain tuh juga bangga, karena di setiap daerah yang saya datangi, selalu ada kumpulan orang-orang keras kepala yang nggak mau menyerah gitu ya, teman-teman pegiat literasi yang melakukan berbagai daya upaya untuk memastikan anak-anak punya kesempatan untuk belajar jatuh cinta pada membaca. Dan ini mereka adalah anak-anak muda yang bahkan ada dulu teman-teman pustaka bergerak yang moda transportasinya tuh ketika waktu itu di kepulauan, jadi naik perahu dari satu pulau ke pulau lain membawa bahan bacaan gitu ya. Dan ada beberapa insiden ketika kemudian tertelan ombak, bahan buku-bukunya hanyut dan sebagainya. Sering tuh kita dengar cerita-cerita itu. Ada teman-teman yang noken pustaka di Papua, yang naik turun gunung pedalaman Papua membawa noken yang isinya bahan bacaan gitu, buku-buku. Ada kuda pustaka, ada telur endok pustaka. Jadi penjual telur endok di Cimahi apa kalau nggak salah. Jadi di sela-sela jualan, dia tuh ada bahan bacaan gitu ya, buku-buku yang dia taruh di tempat jualannya, sementara dia masak, anak-anak nunggu ngantri sambil membaca gitu. Jadi ada banyak banget nih kisah-kisah pegiat literasi yang berada di seluruh Indonesia gitu ya, yang itu jadi salah satu highlight saya sebagai duta baca Indonesia. Yang kemudian saya rasa justru merekalah duta baca yang tanpa gelar, tanpa pengakuan, tapi dedikasinya dan kontribusinya begitu nyata. Jadi itu salah satu highlight yang saya dapatkan sih. Siap. Apa
jika Mbak Nana bisa mengulang kembali tuh 5 tahun yang satu periode itu, apa hal yang ingin Mbak Nana lakukan yang saat itu belum sempat gitu? Waktu itu tuh kita dalam proses untuk jadi ada beberapa hal. Yang pertama waktu itu memang kita sudah berhasil dan tapi kemudian sayangnya kemudian terhenti. Ketika setiap tanggal 17 kita bisa mengirimkan buku secara gratis ke seluruh Indonesia. Itu tuh upaya yang saya rasa berlangsung hampir 1 tahun ketika kita sebutnya sebagai Hari Raya Pustaka, di mana seluruh pegiat literasi di seluruh Indonesia bisa datang ke kantor pos, mengirimkan buku ke seluruh penjuru tanpa biaya apapun, karena kemudian ditanggung oleh PT Pos. Itu satu inisiasi yang sayangnya terhenti, yang menurut saya, ya memang waktu itu ada banyak hal yang perlu disempurnakan, tapi rasa-rasanya upaya itu sekarang perlu digalakkan lagi. Mari melihat apa yang waktu itu kurang, ada memang banyak bolong-bolong di sana-sini, tetapi ide bahwa mengatasi kendala akses bacaan itu salah satunya dengan bisa donor buku yang dikirimkan antar sesama anak bangsa gitu ya secara gratis lewat PT Pos. Itu satu ide yang menurut saya perlu ditinjau lagi dan disempurnakan. Terus yang kedua, waktu itu tuh kita juga bicara serius dengan Kementerian Desa. Kita tahu ada dana desa 1 miliar tiap desa begitu ya, yang penggunaannya itu memang atas hasil rembukan warga antar desa. Tetapi dalam prakteknya, kerap kali yang kita lihat dana itu banyak digunakan atau dipakai untuk sarana-sarana fisik. Ya, tentu kita butuh jembatan, kita butuh sekolah, kita butuh bangunan-bangunan fisik. Tapi yang waktu itu kita berusaha dorong adalah jangan hanya fisik, tapi mari gunakan itu untuk menambah akses bahan bacaan yang ada di desa-desa, untuk membeli buku, membangun perpustakaan desa sederhana, dan melatih pustakawan-pustakawan daerah atau pegiat-pegiat literasi di daerah dengan kemampuan atau skill sehingga bisa dengan lebih variatif, dengan kreatif mengajak anak-anak di desa untuk mau membaca. Jadi itu tuh waktu itu kita sudah beberapa kali pertemuan dengan, saya ketemu langsung dengan Menteri Desa, saya bicara dengan beberapa stakeholder gitu ya, dan berhasil di beberapa desa ada pegiat literasinya yang berhasil meyakinkan, dan kemudian sebagian dana desa itu digunakan untuk juga melengkapi akses bahan bacaan, tapi tidak semuanya. Dan menurut saya itu sayang. Duitnya ada, jangan hanya dipakai untuk bangun jembatan, tapi dipakai juga untuk beli buku, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga dengar, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini rame dari 2000-an lebih, kayaknya ada nih kepala desa, mungkin, Mbak Nana. Mbak Nana, ini saya tanyakan pertanyaan dari Gula-Gula ya, banyak sekali ini, dari Novita Siantur. Mbak Nana, bagaimana meningkatkan literasi anak-anak yang sekarang lebih tertarik pada game dan tontonan lain seperti TikTok? Nggak apa-apa, aku juga suka TikTokan, tapi yang di-follow TikToknya jangan cuma follow ini, jangan cuma follow akun-akun yang apa namanya, yang fun-fun aja gitu. Jadi kan ada tuh kalau di TikTok tuh ada TikTok book, BookTok gitu ya. Kalau di Instagram tuh ada banyak akun-akun buku, di narasi misalnya kita punya klub buku narasi yang secara reguler membagikan informasi tentang buku, yang bikin klub baca untuk diskusi buku, yang apa namanya banyak bikin kegiatan. Jadi saya selalu merasa sosial media yang kerap kali dianggap sebagai distraksi itu kalau kita memilih memperlakukan itu sebagai teman kita untuk mencari informasi, kita akan terdorong untuk itu kok. Jadi minimal sekarang ya yang di-follow akunnya variasi, dan kemudian pasti ada yang nyantel ya, salah satunya kalau lagi scrolling tuh, kalau memang yang kita follow akun-akun buku, pasti ada yang nyantol, and hopefully dicantol itu dan kemudian mencari tahu lebih jauh gitu. Jadi yang pertama itu gunakan sosial media untuk juga menjadi medium membuat kita suka pada membaca. Dan menurutku memang ini tantangannya ada pada keluarga, pada ibu, pada ayah, pada orang tua gitu ya, dan juga pada guru, pada teman-teman yang sudah lebih dulu menemukan cintanya pada literasi untuk juga mau menjadi mak comblang bagi anak-anak yang mungkin masih belum tahu apa nikmatnya membaca buku. Dan memang untuk itu perlu kreatif, perlu mendekatkan mereka dengan hal-hal yang lebih dulu dekat dengan mereka, salah satunya sosial media. Aku ingat tuh aku pernah baca di Amerika itu ada satu aplikasi membaca yang menjadi begitu populer yang namanya Hook. Jadi ada sepasang suami istri yang bingung karena anak remajanya itu tuh selalu semangat untuk ngechat. Jadi chatnya tuh bisa semalaman.
Tapi kalau disuruh baca itu selalu males gitu. Padahal kan chatting itu kan juga sama, menulis, membaca, dan bisa berjam-jam tuh. Akhirnya mereka, oh kalau suka ngechat, akhirnya mereka bikin hook aplikasi membaca buku, apa namanya, cerita horor, tapi percakapannya itu dalam bentuk chat. Jadi itu apa namanya salah satu cara untuk mengakali gitu ya, mengambil apa yang berhasil di satu medium dan berusaha mengaplikasikan itu ke medium yang lain. Dan itu tuh populer banget aplikasi itu, dalam kayaknya udah jutaan yang mendownload, dan orang akhirnya membaca cerita dengan cara mereka seolah-olah membaca chat percakapan gitu. Dan menurutku itu sesuatu yang sah-sah saja untuk dicoba, dan hopefully itu bisa jadi hook untuk mencoba bahan bacaan lewat medium yang lain. Jadi memang harus kreatif dan pinter-pinter sih untuk nyari cara mencuri perhatian di tengah tsunami informasi yang ada sekarang. Siap. Itu mana hook, H-O-O-K? Yes. Hook, H-O-O-K-E-D. Hook gitu kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi sayangnya kontennya bahasa Inggris ya, paling ya. Bahasa Inggris. Tapi anak-anak sekarang apalagi yang ini Inggrisnya keren-keren kok, bahasa Inggris. Ya kan? Iya, benar-benar. Ya, Mbak Nana, ini ada lagi dari Gula-Gula @omapik. Mbak Nana, kenapa membaca buku seakan lebih penting dibandingkan sumber lain seperti diskusi, film, observasi, dan lain-lain? Menurutku nggak lebih penting. Itu semuanya bisa melengkapi satu sama lain. Tapi membaca buku itu seharusnya jadi paling murah, bisa dilakukan secara mandiri. Kamu nggak perlu siapa-siapa. Untuk diskusi, kamu minimal ya bisa berdiskusi dengan diri sendiri, refleksi gitu ya. Cuma kalau diskusi dalam arti konvensional kan minimal ada dua orang tuh saling tanya. Nonton film itu juga gitu kan. Jadi harus ada mediumnya gitu. Harus langganan Netflix dulu atau apa dulu gitu. Atau harus ke bioskop untuk nonton. Membaca tuh menurutku cara yang paling mudah, bisa dilakukan sendiri, kapanpun, dimanapun, dan murah, seharusnya murah gitu. Dan memang kan ada cara-cara untuk bisa kita dapatkan supaya bisa dapat bahan bacaan yang murah. Dan ada yang berbeda tuh kalau kita baca. Kalau kita membaca tuh ada satu sel otak kita yang memang berfungsi lebih rapid dibanding yang lain. Aku baca penelitiannya. Jadi kalau kita membaca tuh ada semacam tombol pause di otak kita. Tombol yang memungkinkan kita untuk berkonsentrasi dan mengingat bahan bacaan itu lebih dalam dibandingkan kalau kita hanya mendengarkan musik atau kita nonton film. Tombol di sel otak kita tuh nggak maksimal fungsinya. Jadi membaca bisa membuat kita menjadi lebih mudah konsentrasi. Penelitian juga yang aku baca, membaca bisa bikin kita lebih bahagia. Terbukti tuh 6 menit membaca bisa menurunkan heart rate kita dan melemaskan otot. Itu tuh penelitian yang dilakukan yang apa namanya lagi-lagi menjadi bukti membaca membuat kita rileks, nggak gampang stres karena itu menurunkan heart rate. Membaca terlepas dari apa isi bacaannya, Mbak Nana. Terlepas apapun yang kita baca. Dan aku selalu bilang aku nggak mau membatasi bacaan. Udah cukup deh. Diktator aja yang larang-larang, kita ngapain? Yang harus kita latih itu kemampuan kritis kita untuk mengolah informasi, kemampuan kritis kita untuk nggak menelan mentah-mentah apa yang dibaca. Dan lagi-lagi kemampuan itu tuh bisa kita dapatkan kalau kita rajin membaca. Jadi kalau belum apa-apa udah dibatasin gitu ya, nggak boleh baca ini, nggak boleh baca ini, nggak boleh baca itu. Ya tentunya usia tertentu perlu pendampingan orang tua, perlu ada upaya kolaborasi orang tua dengan anak. Kalau kita bilang pilihannya beragam, juga kita harus memastikan pilihan-pilihan itu betul-betul beragam dalam arti sesungguhnya, bukan beragam yang udah ditentukan oleh keluarga atau udah disensor duluan. Tapi ya kemampuan kita untuk bisa mengolah informasi salah satunya itu kalau kita memang terus-menerus dilatih untuk mengenali beragam informasi, salah satunya lewat membaca. Jadi ya itu, membaca bikin kita nggak gampang pikun, nggak gampang stres, bisa bikin kita lebih bahagia. Aku inget tuh di aku pernah baca ada perpustakaan kuno di zaman Yunani itu. Di depan perpustakaannya tuh ada plang healing place for the soul. Jadi perpustakaan itu healing place for our soul. Sigmund Freud itu bahkan mempreskripsikan membaca untuk tentara-tentara Amerika yang baru pulang perang loh. Jadi waktu itu dia ngasih resepnya adalah baca novel. Itu akan menyembuhkan jiwa kamu yang terluka karena baru pulang dari perang.
Jadi membaca itu luar biasa dari berbagai dimensi menurutku. Siap-siap. Mbak Nana tadi sempat bilang jangan ada pembatasan-pembatasan untuk apa yang harus dibaca. Ini ada dari Gufranars. Apa pandangan Mbak Nana tentang book shaming terhadap bacaan tertentu? Aduh, itu menurutku book shaming itu bukan pencinta buku sesungguhnya loh. Orang yang cinta literasi, dan aku selalu bilang ini, pencinta buku itu nggak akan cepat menghakimi. Orang yang suka baca buku akan menunda mengambil kesimpulan sampai dia selesai membaca halaman terakhir. Nggak akan cepat-cepat menduga jagoannya ini atau yang jahat ini, antagonisnya ini, protagonisnya ini, akan menunda mengambil kesimpulan sampai selesai. Membaca itu akan membuat kita jadi orang yang punya keluasan hati. Karena tahu ada begitu banyak informasi, nggak akan cepat menilai hitam putih. Jadi kalau book shaming itu justru oksimoron menurutku. Itu justru kontradiktif. Orang yang tahu nikmatnya membaca dan pembaca sejati nggak akan dengan cepat menghakimi atau menjudge orang lain menurutku. Jadi harus ditanya tuh, dia tuh book shaming, orang jangan-jangan bukan orang yang suka baca. Iya, benar. Mbak Nana ini dari Kristali Tesra. Bagaimana Mbak Nana mendapatkan esensi dari setiap buku yang telah dibaca dan mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari? Yang paling mudah sebetulnya menuliskan lagi. Jadi saya setiap kali membaca, dan ini sebetulnya nikmatnya membaca digital, karena memungkinkan kita untuk meng-highlight otomatis, memungkinkan kita untuk kopas, memungkinkan kita untuk memindai halaman tertentu atau paragraf tertentu yang menarik, yang kemudian kalau buat saya dalam konteks pekerjaan saya adalah untuk menuliskannya lagi atau untuk menyampaikannya dalam sebuah acara secara verbal gitu. Dan itu cara yang kalau menurut saya paling efektif untuk menginternalisasi apa yang sudah kita baca. Lewat menceritakannya ulang, karena ini saya selalu mengencourage teman-teman tuh untuk join klub buku. Kita membaca dan kemudian membahas apa yang kita baca, itu cara yang paling sederhana dan efektif untuk bisa bukan hanya mengingat tapi juga memahami apa yang kita baca. Itu sih. Siap. Mbak Nana, waktu kita hampir habis, tapi saya pilih 2 pertanyaan lagi dari Gula-Gula ya Mbak, yang sederhana nih, dari Dwi Uwi 10. Mbak Nana suka baca komik juga nggak? Aku komik nggak terlalu. Aku sukanya tuh baca buku-buku tebal. Sorry aku geek ya. Semakin tebal tuh semakin menantang buat aku. Aku kalau baca komik tuh aku suka terdistraksi sama gambarnya. Terlalu sedikit tulisannya kalau di komik. Cuma menurutku kalau memang kamu suka komik, go ahead gitu ya. Karena ada buat orang pencinta komik tuh pasti ada kenikmatan tersendiri tuh kalau baca komik. Dan gunakan komik untuk kemudian cari buku genre lain yang bisa membuat kamu tambah suka sama komik. Jadi komiknya ditulis oleh siapa gitu atau digambar oleh siapa. Cari biografi orang yang bikin komik itu. Atau mungkin cari tahu gimana caranya bikin komik lewat bahan bacaan yang lain. Jadi sekali lagi gunakan apa yang kamu suka untuk jadi stepping stone mencari bahan bacaan yang lain yang lebih beragam. Siap. Mbak Nana, ini pertanyaan banyak sekali. Padahal ini co-host sudah mengkurasi loh. Jadi berarti ada banyak yang belum masuk juga. Tapi ini satu terakhir dari Gula-Gula, Arif Atul Hasana 18. Kapan waktu Mbak Nana membaca? Kan Mbak Nana sibuk sekali. Selalu ada waktu dan menurutku memang harus disempatkan. Dan tips yang biasanya suka aku kasih ke teman-teman adalah minimal bikin target dulu. Seminggu ini gue mau baca 30 menit dalam sehari atau 20 menit dalam sehari. Kalau masih belum bisa nyari waktu luang 20 menit dalam sehari, which is menurut gue nggak mungkin tuh lu nggak punya waktu luang 20 menit dalam sehari kecuali lu sibuk banget. Dicicil aja. Jadi bangun pagi cicil 5 menit, siang 5 menit, sore 5 menit, sebelum tidur 5 menit, dapat deh tuh 20 menit. Jadi memang harus memasukkan membaca dalam jadwal sehari-hari. Dengan begitu akan jadi biasa dan hopefully akan jadi kebiasaan. Jadi yang benar dimasukin di jadwal aja. Bangun pagi, sholat subuh, duduk baca. Pas lagi nunggu apa, duduk baca. 5 menit, 5 menit, 5 menit dicicil. Dan itu, percayalah itu nggak akan rugi. Membaca itu tuh investasi paling
mahal dalam yang bisa kita dapatkan, yang proses mendapatkannya paling murah, tapi return-nya paling mahal, jadi nggak akan rugi. Siap. Mbak Nana, pada akhirnya kita harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih banyak. Kami tahu Mbak Nana sangat sibuk, tapi menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih banyak Mbak Nana dan juga Gula-Gula. Mbak Nana, 30 detik aja deh. Closing dari Mbak Nana. Kan Mbak Nana biasa selalu tuh mengeluarkan kata-kata yang ngehook gitu kan. Please Mbak Nana. Tentang buku dan membaca. Tentang buku dan membaca, apa ya? Kalau dulu sih kutipan yang suka aku sampaikan adalah yang udah muncul di mana-mana sih, aku selalu bilang cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Siap, mari. Makasih Mbak Nana. Demikian episode Mbak Nana, buku dan kata-kata. Terima kasih Gula-Gula. Nantikan 25 episode lainnya selama bulan Ramadan bersama Festival Puasastra 2023. Mbak Nana, dadah. Dadah Gula-Gula. Thank you. Assalamualaikum. Selamat berbuka semua.